سووا صفوفكم لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi hadana wa an'amana bil iman wal islam wa amarna bil jihad wa nawwir qulubana bil kitabi wal qur'an. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha ar-risalah wa adal amanah wa nasahal amanah bi risalatihil khalidah rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Idul Adha Geraha Harapan Mustika Jaya Kota Bekasi yang tergabung dengan DKM Musola dan Masjid. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan salah satu nikmat yang Allah berikan pada hari ini, kita dapat hadir dan berkumpul di lapangan yang penuh barokah ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah Idul Adha kita, mungkin ada saudara kita yang sudah melaksanakan puasa dari tanggal 1, ada dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ada yang saudara kita melaksanakan puasanya pada hari Tarwiyah, pada hari Arafah, dan kita alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah dapat melaksanakan seluruh rangkaian Dzulhijjah dengan ditutup melaksanakan sholat Idul Adha, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan pemotongan kurban. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah yang kita laksanakan dan lakukan dengan ikhlas mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini jutaan umat Islam bukan saja di Indonesia tetapi seluruh dunia pada hari ini melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha, salah satu sholat yang dicintai oleh Rasul, yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dicintai oleh Allah, sholat Idul Adha rata-rata dilaksanakan di lapangan. Saya lewat Jamrut, masjidnya kosong, sholat subuhnya di lapangan. Di Pedurenan di lapangan, bahkan rata-rata melaksanakan sholat Idul Adha lebih banyak, bahkan disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di lapangan. Dan ini merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jutaan umat Islam yang lain berkumpul di kota Mekah, berkumpul di Madinah dalam rangka menunaikan ibadah haji, menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membacakan labbaik Allahumma laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, bahkan ada anak kita
yang pada tahun ini melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan mereka mendapatkan haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Ada 3 pelajaran penting pada bulan Idul Adha ini. Apa pelajaran penting yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, yang menjadi pelajaran bagi umat Islam, bukan saja umat Islam di Geraha Harapan, bukan saja umat Islam di Kota Bekasi, bukan saja umat Islam di Indonesia, tetapi umat Islam sedunia. Lebih-lebih kalau kita melihat Rohingya yang ada di Myanmar, hati kita mungkin terketuk. Andaikan umat Islam di dunia ini mengamalkan 3 yang diajarkan Idul Adha, insya Allah bukan saja Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bahkan seluruh dunia insya Allah mendapatkan doanya dari Nabiullah Ibrahim, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang selalu diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya kita semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Apa 3 pelajaran penting itu? Yang pertama adalah Idul Adha membentuk manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Kalau kita melihat grammar Arabiknya, ilmu nahwu sorofnya, inna, sesungguhnya kami. Allah menggunakan katanya kami, berarti ada keterlibatan yang lain. Di dalam ilmu balaghah kalau menggunakan inna itu litakbir, memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, a'toina, kami berikan kepada kalian. Siapa kalian itu? Adalah kita sebagai umat Rasulullah di akhir zaman ini. Apa yang diberikan oleh Allah Al-Kautsar, yaitu nikmat yang banyak. Kalau kita melihat tafsirnya, berbeda pendapat, ikhtilaful Kautsar, memaknai lafaz Al-Kautsar banyak diartikan. Tetapi dalam konteks ini saya mengambil salah satu pendapat ulama Ibnu Katsir, Imam Ibnu Mas'ud. Beliau menjelaskan Al-Kautsar adalah nikmatul katsira, nikmat yang banyak. Kata Allah, wahai umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini, kata Allah, telah aku berikan kepada kalian apa yang Allah berikan, Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Karena kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, maka kewajiban kita kepada Allah adalah mensyukuri nikmat yang ada. Syukuri nikmat yang ada. Rasulullah ketika rajin sekali melaksanakan ibadah kepada Allah, siang selesai melaksanakan ritualitas kegiatannya, baik kegiatan din, agama, kegiatan sosial, kegiatan dakwah, kegiatan keluarga, malamnya Rasulullah habis untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Suatu hari Rasulullah ditegur sama istrinya, "Ya Rasul, engkau ini seorang hamba Allah yang sudah dijamin masuk surga. Tetapi kenapa engkau ini ibadahnya luar biasa?" Apa jawab Rasulullah? An akuna ahabbu abdan syakura. Apakah aku ini tidak suka? Apakah engkau tidak suka, wahai istriku, aku termasuk hambamu yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep kehebatan Rasulullah. Walaupun beliau ini tidak memiliki rumah yang besar, kendaraan yang mewah, harta yang banyak, walaupun ditawarkan oleh Allah, oleh malaikat Jibril, "Ya Rasul, andaikan kau minta gunung Uhud akan aku jadikan emas." Tetapi Rasulullah, aku tidak ingin gunung Uhud menjadi emas. Kesederhanaan Rasulullah mengajarkan kita
tetapi yang paling penting adalah Rasulullah ingin mengajarkan kita supaya pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai bersyukur kepada Allah secara harfiah, secara dohir, kemudian oleh Allah, fasalli li rabbik, salatlah karena Tuhanmu. Orang yang imannya hidup kemudian bersyukur kepada Allah, pasti salatnya itu karena Allah. Betapa banyak saudara kita yang sholatnya hanya karena teman, sholatnya karena ingin menggugurkan kewajiban saja, sholatnya hanya karena mertua, sholatnya hanya karena ikut-ikutan, sehingga kata Allah bukan sholatnya fasolli li rabbik, tetapi fasolli li ghairi. Jangan harap kalau sholatnya geraha harapan ini bukan karena li rabbik tetapi li ghairi, maka sholatnya bukan tanha anil fahsya'i wal munkar, bukan sholatnya orang yang bisa mencegah dari perbuatan jahat dan munkar, bukan mencegah dari perbuatan yang fasad, berbahaya dan madorot. Maka kita tidak aneh kalau ada orang yang rajin sholat kemudian masih mencuri, ada orang yang sholat, rajin sholat tapi masih korupsi, ada orang yang sholat tetapi masih doli, ada orang yang sholat tetapi akhlak sosialnya itu kurang bagus. Maka kata Allah, fasolli li rabbik. Setelah fasolli li rabbik kata Allah, fasolli li rabbika wanhar, kemudian menjublah kurban. Nikmat Allah kita berikan ketika Allah kita belum tiada, Allah lahirkan, kemudian kita besarkan, kemudian kita kayakan, kemudian kita selamatkan, kemudian kita amankan, kemudian kita nyamankan hidup di Geraha Harapan ini, kemudian kita merdekakan sampai 73 tahun Indonesia ini. Ini adalah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, jangan lupa ketika kau mendapatkan nikmat dari Allah, fasholli li rabbik, salatmu sudah berfungsi belum? Kemudian kurbanlah pada tahun ini. Kata Allah, kalau ada umat kana sa'atan falam yudhhi falyamut yahudiyan aw nasraniyan. Kalau ada umatmu yang diberikan kemampuan oleh Allah pada tahun ini tidak berkurban, maka kata Rasulullah, falyamut yahudiyan aw nasraniyan. Silakan kau akan mati dalam keadaan Nasrani atau mati dalam keadaan Yahudi. Orang mampu melaksanakan kurban pada tahun ini, kemudian dia tidak melaksanakan kurban, maka kata Allah, falyamut yahudiyan aw nasraniyan. Bahkan kata Rasulullah, fala yakribanna musallana, kau jangan dekat-dekati masjidmu, kau jangan dekat-dekati musolamu. Kau mampu diberikan rezeki oleh Allah, rumahmu megah, mobilmu empat, istrimu berpakaian mewah, anakmu bersekolah di perguruan tinggi yang megah, bahkan kuliah di luar negeri. Tetapi pada tahun ini ada umat Rasulullah yang tidak berkurban. Maka kata Allah, fala yakribanna musallana, jangan sampai kau mendekat-dekati masjidmu, kata Rasul. Ada suatu cerita di Malaysia, ada seorang nenek yang punya cucu. Wahai nek, cucuku, ya nek, aku ingin kurban cucuku. Ya nek, kalau mau kurban gimana nek? Carikan kambing cucuku. Baik, saya akan cari. Itu keliling, itu dari desa ke desa, cari lapak. Saya kemarin cari kambing sampai Bogor, cari sapi sampai kemana-mana yang sesuai untuk ukuran anak. Cari itu anak itu. Kemudian kita ketemu, Pak, ini kambing harganya berapa ya Pak? 3 juta nah. Bisa ditawar? Nggak bisa. Pak, buat nenek saya Pak. Nggak bisa. Mak, kamu punya uang berapa? Ya nggak tahu, nenek saya, nanti kalau boleh Bapak ke rumah saya. Baik, kalau kau mau, saya hargakan buat kamu 2.800.000. Ya baik Pak, yuk antar ke saya, ke rumah saya. Diantar anaknya di depan cucunya ini, kemudian anak tukang kambing sama temannya bawa kambing naik motor sampai rumah. Ini tukang kambing ngomong, kayaknya nggak benar ini, kayaknya bukan, ini salah alamat.
Pak, mau kenapa melongo Pak? Nah, kamu memang mau kurban? Iya Pak. Ini kenapa melongo? Tukang kambing rupanya bengong. Dalam hatinya berbicara, ya Allah, betulkah ini orang yang mau kurban? Rumah saya keramik, rumah saya marmer, rumah saya ada mobil 3, rumah saya megah, saya punya kandang kambing di Jawa banyak, punya kandang sapi banyak. Dalam hatinya berbicara, ini ada orang kurban, rumahnya lubuk real, temboknya dari atap, gentengnya dari jerami padi, ada yang bolong-bolong. Udah saya yakinkan pasti dia mau kurban. Pak, pamitan ya Pak, saya mau ketemu nenek dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, udah dapat cucuku kurbannya? Dapat Nek, alhamdulillah. Nah, tolong no, bongkar itu celengan saya Nak. Bongkarlah celengan saya, mana celengannya? Yang rupanya kamar itu tiangnya pakai bambu. 1, 2, 3, 4. Nenek rajin dibolongin itu bambu, masukin itu uang receh, uang berapa punya rezeki. Rupanya nenek ini nabung, bukan untuk apa, bukan untuk koyak-koyak, tetapi untuk kurban. Niatnya untuk haji juga. Rupanya tukang kambing dengar dari belakang ruang tamu. Stop. Nah, keluar. Nenek, assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam. Nenek sehat nenek. Nenek cukup. Nenek cukup. Pada hari ini saya hadiahkan, saya berikan, saya sedekahkan kambing saya nenek untuk nenek berkurban. Jangan kau bongkar Nek, itu celenganmu. Jangan kau garap gergaji itu untuk bambumu, takut roboh rumahmu. Cukup, saya sediakan, saya sedekahkan. Rupanya ini teguran dari Allah. Rumahmu mewah, mobilmu banyak, hartaku depositoku punya, tetap kandang kambingmu banyak, tetapi kenapa aku tidak sedikit bergerak untuk apa? Untuk berkurban. Aku berlomba-lomba bisnis kambing, bisnis sapi dan lain sebagainya, tetapi lupa berkurban. Pada hari ini, Nek, terimalah kurbanku, hadiahku kurbanku. Kemudian tukang kambing itu rupanya telepon ke rumah, tolong itu kurban dan sapi buat di masjid. Tiba. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian berdoa, Bapak mudah-mudahan rezeki Bapak ditambah oleh Allah, kambing Bapak, sapi Bapak dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah kita wajib pandai bersyukur kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang telah membimbing kita. Kemudian hal yang kedua yang penting ketika kita bertemu dengan bulan Idul Adha ini, ketika kita melaksanakan Idul Adha, kurban, sholat Idul Adha dan lain sebagainya, adalah membentuk kesalehan individu. Membentuk kesalehan individu. Coba lihat seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak, bersedekah, labbaik ya Allah, aku termakan lembuku, aku termakan kambingku, aku termakan kambing dombaku, aku termakan, aku kurbankan ontaku. Jangankan onta, kambing, lembu yang saya miliki, andaikan aku diberikan anak, kata Nabiullah Ibrahim, akan aku kurbankan di jalanmu. Lahirlah seorang Nabiullah Ismail, kemudian ditegur oleh Allah, mana janjimu wahai Nabiullah Ibrahim? Kemudian turunlah wahyu, wahai anakku, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Apa jawaban Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail? Wahai abi, ya abatif al matu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan wahai ayahku perintah Allah itu, insyaallah aku menjadi anak yang bersabar. Bapaknya soleh, anaknya soleh. Kalau bapaknya soleh, anaknya soleh, istrinya soleh, setan jin iblis pun tidak akan menggoda, tidak berani menggoda, bahkan tidak akan berhasil. Ketika Nabiullah Ismail ini mau disembelih, mau dikurban, ini iblis datang ke Nabiullah Ibrahim, gagal. Datang lagi ke istrinya, gagal. Datang lagi ke Nabiullah Ismail, gagal. Sampai dilempar, idhab ya laknatullah,
pergilah kau laknatullah. Jangan sampai kau mengganggu keluargamu. Akhirnya disimbolkan dengan melempar jumroh. Itu simbol dari Nabi Allah Ismail alaihissalam untuk mengusir syaitan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Orang pribadi memiliki pribadi yang soleh, insya Allah akan melahirkan anak-anak yang soleh. Anak yang soleh akan membentuk suatu keluarga yang soleh, dan keluarga yang soleh, maka yang ketiga adalah akan membentuk individu sosial yang soleh. Pelajaran penting yang ketiga setelah kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah, menjadi individual yang soleh, pribadi yang soleh. Mana pelajaran penting yang ketiga adalah membentuk sosial yang soleh, membentuk tatanan kesalehan sosial. Nanti tidak akan terdengar lagi ada orang membakar, ada orang yang hanya gara-gara membawa ampli, dia jualan ampli kemudian dibakar. Tidak terdengar lagi ada orang membegal, tidak terdengar lagi ada orang merampok, tidak terdengar lagi yang sekarang ini terjadi pembantaian di Rohingya. Tidak akan lagi terdengar di Jamrud ini, di Geraha Harapan ini ada orang kehilangan mobil, ada kehilangan motor, ada kehilangan anaknya, ada anak sekolah yang hilang. Kenapa? Karena sosialnya sudah soleh. Kalau orang sudah mengamalkan kesalehan sosial, maka insya Allah membentuk lingkungan yang soleh itu akan mudah. Dengan diawali apa? Dengan diawali dengan pribadi yang soleh. Hadirin jamaah rahimakumullah, dekat Unisma, jembatan di bawahnya itu Bumi Bekasi Baru Utara. Persis saya ketika melihat spanduk ini ada beberapa masjid dan musola, saya teringat dengan Bumi Bekasi Baru Utara. Itu ada 8 masjid. Masjid yang menjadi pusat sentralnya itu adalah Masjid Al-Muhajirin. Di belakangnya ada musola Miftahul Ulum. Di depannya lagi ada Masjid Al-Hidayah, di sampingnya ada Masjid Al-Ikhlas, di sampingnya ada Masjid Darul Fikri, di sampingnya ada Masjid At-Taqwa, di sampingnya ada Masjid As-Samaniyah, naik lagi ada di Kapling Bina Marga ada Masjid Al-Barkah. Satu komplek itu ingin membentuk tatanan yang soleh, namanya Kampung Madani. Bapak Ibu lewat di bawah mau ke Unisma turun, ada masjid ubahnya hijau, pasti akan terkenal namanya Kampung Madani. Bersih, soleh orangnya, soleh sosialnya. Bahkan sekarang akan dibentuk wirausaha Madani, memiliki supermarket namanya Market Madani. Ada Market 212 dan seterusnya. Kalau kita sudah orang yang menjadi pandai bersyukur kepada Allah, anak kita bersyukur, istri kita bersyukur, menjadi individu yang soleh, pribadi yang soleh, orang tuanya soleh, suaminya soleh, istrinya soleh, anaknya soleh. Dalam satu rumah itu soleh, satu titik menjadi orang yang soleh, menular ke tetangganya yang soleh, nular lagi ke tetangga yang soleh, maka terbentuklah Geraha Harapan ini menjadi kampung yang soleh dan solehah, menjadi proyek-proyek dan menjadi titik awal. Geraha Harapan ini menjadi kampung yang soleh, menebar ke Jamrud kampung yang soleh, Pendurenan kampung yang soleh, Ciketing kampung yang soleh, dan hingga membentuk satu kota menjadi kota Bekasi yang insan, yang beriman, yang bersih dan solehah. Mudah-mudahan dengan kegiatan Idul Adha ini kita diberikan oleh Allah kesehatan dan kita syukuri, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang soleh. Kita memiliki pribadi yang soleh akan melahirkan anak yang soleh, anak yang soleh membentuk keluarga yang soleh, dari keluarga yang soleh membentuk lingkungan yang soleh, dari lingkungan yang soleh membentuk masyarakat sosial yang soleh, dari masyarakat soleh akan membentuk bangsa dan negara yang soleh, dari bangsa negara yang soleh akan terbentuk negara yang soleh, yang kita harapkan selalu berdoa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang baldah thayyibah, negara yang baik, negara yang bersih, negara yang bagus, negara yang kemahrifah lojinawi. Kemudian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan negara yang diampuni, dinaungi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rabbun ghafur, dan diampuni.
Tidak ada orang yang tidak salah, pasti ada kekurangan. Tidak ada orang yang bersih, pasti ingin disempurnakan. Oleh karena itu, ketika kita menjadi orang-orang yang diberikan amanat oleh Allah, maka kita harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 3 hal ini menjadi hal yang penting, yang menjadi momen penting ketika kita melaksanakan bertemu dengan Idul Adha, melaksanakan sholat Idul Adha berkurban. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang min ibadika sholihin, hamba-hamba yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukri ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsi. Wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatihi yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin khususan fi Raqiyah wa adilla syarka wal musyrikin wansur ibadaka muwahhidati wal muslimin khususan fi Raqiyah. Wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan was su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina khususan ya Allah Indonesia wa sa'iril buldani wal muslimin amma ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa masyayikh kami, dosa saudara kami, dan perbaikilah iman kami. Lembutkanlah hati kami, jadikanlah hati kami penuh iman dan hikmah. Kokohkanlah kami atas risalah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail dengan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Hafid, solehkanlah sikap keagamaan kami, sebab agama adalah benteng urusan kami. Ya Allah, solehkanlah dunia kami, karena dunia sebagai tempat penghidupan kami. Ya Allah, solehkanlah akhirat kami, karena akhirat tempat kembali kami. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kehidupan kami selalu bertambah kebaikan. Ya Allah, jadikan kehidupan kami selalu bertambah kebaikan. Jadikanlah kematian kami nanti sebagai tempat istirahat kami, ya Allah, dari perbuatan dosa, kesalahan dan keburukan kami. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kami atas kebenaran, keteguhan dalam menjalankan perintah Nabi-Mu dan Rasul-Mu. Akhiri kesudahan dengan husnul khotimah. Selamatkan dari segala musibah, untungkan dari setiap kebaikan, keselamatan dari api neraka, masuk surga tanpa hisab. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah kami dan anak cucu kami orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Berikanlah kekuatan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu. Anugerahkan kepada kami keluarga anak cucu yang gemar mengerjakan amal soleh yang Kau ridhoi, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, anugerahilah kami pemimpin-pemimpin kami, pemimpin yang memiliki hati yang penuh dengan keindahan, pemimpin yang memiliki keindahan cahaya kasih sayang-Mu. Bangsa kami mensyukuri keindahan anugerah-Mu,
keindahan hidup dan kehidupan, keindahan manusia dan kemanusiaan, keindahan kerja dan pekerjaan, keindahan kasih sayang dan saling menyayangi, keindahan kebijaksanaan dan keadilan, keindahan rasa malu dan tahu diri, keindahan tanggung jawab dan harga diri. Kokohkanlah kami, jiwa raga kami, untuk menjaga keindahan negeri kami dan keindahan kemerdekaan negara kami yang ke-73. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa para pemimpin kami dan dosa bangsa kami. Ya Rahman, ya Rahim, rahmatilah negeri dan bangsa kami, merdekakanlah kami dan kabulkanlah doa kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.